Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Yulian Fatmanul Ilahi, guru SMP Negeri 1 Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Saya senang sekali dapat berbagi praktik baik dan juga modul ajar pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan pendekatan kultur responsif teaching CRT dan juga teaching at the right level TARL yang ditinjau dari kemampuan awal peserta didik. Pengetahuan tentang nilai budaya atau tanggap budaya yang berhubungan dengan materi pembelajaran masih kurang, sehingga diharapkan dengan adanya pendekatan kultur responsif teaching dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya kepada peserta didik, sehingga mereka dapat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya setempat. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau teaching at the right level menjadi sesuatu yang penting dilakukan. Teaching at the right level merupakan bentuk implementasi filosofi pembelajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang dilakukan seharusnya berpusat pada peserta didik. Pendekatan yang mengupayakan setiap peserta didik agar mendapatkan hak belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, serta mengacu pada tingkatan, capaian, dan kemampuan dari peserta didik sendiri, bukan capaian pembelajaran secara keseluruhan atau umum. Pembelajaran yang berlangsung belum menerapkan salah satu aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun peserta didik berada pada fase perkembangan yang sama, bukan berarti mereka memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang sama pula. Beberapa siswa mungkin memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan belajar yang berbeda dari peserta didik yang lainnya. Maka dari itu, dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TRL, guru dapat memberikan variasi cara mengajar dan materi pembelajaran yang diberikan. Hal tersebut dapat diberikan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kesiapan peserta didik. Media pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Sehari-hari saya mengajar mata pelajaran matematika. Pada kesempatan berbagi praktik baik ini, saya menggunakan materi sistem persamaan linear dua variabel untuk kelas 9. Apa yang melatar belakangi praktik baik ini penting untuk dibagikan. Praktik model pembelajaran berdiferensiasi dengan muatan budaya ditinjau dari kemampuan awal peserta didik. Ini penting untuk diterapkan karena satu, dapat membantu guru mengenal karakteristik kesiapan belajar, khususnya kemampuan awal peserta didik dalam kelas. Kemudian yang kedua, membantu guru mengelola kelas menjadi lebih baik dengan memetakan kondisi kesiapan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran sesuai dengan paradigma baru pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, menarik minat belajar peserta didik karena terhubung dengan budaya setempat atau ragam budaya lain. Yang terakhir adalah pengetahuan materi akan lebih beragam sumbernya. Tujuan dari praktik baik kali ini adalah peningkatan pemecahan masalah matematika peserta didik melalui model pembelajaran berdiferensiasi proses dengan muatan budaya ditinjau dari kemampuan awal peserta didik. Selain itu, saya juga menggunakan tahapan problem-based learning pada saat pembelajaran. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya harus memetakan langkah-langkah apa saja dalam menghadapi tantangan. Yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan tim Jambore GTK Inovatif dalam menyusun instrumen asesmen diagnostik untuk mengukur kesiapan belajar, dalam hal ini kemampuan awal peserta didik. Kemudian menyusun tahapan-tahapan pembelajaran yang sesuai dengan desain inovasi yang dibuat. Membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan tahapan pembelajaran, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik profiling peserta didik, kemudian merencanakan alokasi waktu yang sesuai, dan yang terakhir menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Masuk pada kegiatan inti pembelajaran, tahapan CRT yang pertama, yaitu self-identification. Peserta didik diberikan pengetahuan tentang budaya, adat, nyadran.
yang bertempat di Desa Sono Ageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan pembelajaran pada praktik baik kali ini saya melakukan dalam 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan terakhir adalah penutup. Pada kegiatan pendahuluan, saya melakukan orientasi kepada peserta didik, kemudian apersepsi, motivasi, dan juga pemberi acuan. Masuk ke fase pertama, tahapan PBL, yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah, diintegrasikannya tahapan CRT, yaitu Culturally Understanding. Setelah peserta didik menyimak tayangan video pembelajaran budaya nyadran, guru memberikan pertanyaan pemantik dan uraian materi pada slide PPT yang berupa permasalahan harga tumpeng dan juga sebungkus sesajen yang berupa bunga. Pada fase kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik, diintegrasikannya tahapan CRT, yaitu Collaboration. Guru akan membagi peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik kemampuan awal dengan kategori mahir, siap, dan berkembang. Terdapat 2 kelompok mahir, 2 kelompok siap, dan 2 kelompok berkembang. Pada LKPD yang dibagikan kepada peserta didik, terdapat permasalahan yang memuat budaya khas tempat berupa makanan khas daerah Kabupaten Nganjuk, yaitu nasi becek. Permasalahan yang disajikan berbasis konteks, sehingga peserta didik diharapkan dapat menemukan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, disajikan pula permasalahan yang berupa barcode, sehingga peserta didik diharapkan mahir dalam penggunaan teknologi abad 21. Saat peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok dan berdiskusi, terintegrasi tahapan CRT, yaitu Critical Reflection dan juga Transformative Contraction. Pada saat fase ketiga dari PBL, yaitu membantu penyelidikan individu dan kelompok, guru memberikan bimbingan dan bantuan terutama pada kelompok berkembang dan siap. Hal ini merupakan pembelajaran berdiferensiasi secara proses. Jadi, guru lebih memberikan scaffolding kepada kelompok yang berkembang, kemudian kelompok siap, dan terakhir yaitu mahir. Pada fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan hasil laporan diskusi terkait dengan pemecahan masalah. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain diminta untuk memberikan saran atas jawaban dari kelompok yang melakukan presentasi. Pada fase 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru memberikan penguatan tentang proses pemecahan masalah yang sudah dipelajari oleh para peserta didik. Kemudian, peserta didik mengerjakan soal kuisis yang berupa barcode pilihan jawaban. Tes kuisis diberikan sebagai evaluasi pembelajaran agar dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran hari ini dapat dicapai oleh peserta didik. Tes kuisis berupa scan barcode jawaban peserta didik akan memberikan suasana evaluasi pembelajaran yang menarik dan juga interaktif. Terakhir, pada kegiatan penutup, guru melakukan refleksi. Guru membimbing peserta didik untuk merefleksikan proses dan materi pelajaran, kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selain itu, guru dapat menutup kegiatan pembelajaran dengan salam dan berdoa. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saran dan kritik yang membangun kami tunggu dari para rekan sejawat semuanya. Salam merdeka belajar, salam inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.